Dia adalah Muri, seorang wanita yang mendapati suaminya koma setelah kena tembakan oleh para oknum penjajah daerah tersebut. Dia merawat suaminya itu seorang diri, dengan 2 orang anak perempuannya yang masih kecil, hasil dari buah perkawinannya dengan suaminya tersebut. Dia selalu mencemaskan keadaan suaminya itu. Namun dia tidak tahu harus berbuat apa, dan hendak kemana dia akan membawa suaminya tersebut. Di rumah tersebut, dia hanya tinggal bersama kedua putrinya. Tidak ada sanak saudara yang bisa dia mintai pertolongan untuk merawat suaminya. Dengan sangat terpaksa, dia merawat suaminya itu seorang diri. Yang bisa ia lakukan hanyalah dengan cara, dia bolak-balik bersama kedua putrinya itu, ke apotik terdekat untuk membeli infus. Karena wilayah tersebut selalu dalam keadaan perang, jadi dia tidak bisa membawa suaminya itu ke rumah sakit. Dia merawatnya secara otodidak, dengan hanya membeli infus di apotik terdekat, dan memasangnya sendiri. Di mana sebuah keadaan yang sangat cukup rumit, bahkan mungkin sangat memprihatinkan. Dan di dalam keprihatinannya, ia benar-benar sendiri di rumah tersebut, dan hanya berdua dengan putri kecilnya yang masih balita. Namun terkadang masih ada seorang tetangga yang sekedar berbasa-basi menanyakan keadaan suaminya itu. Namun hal itu sudah cukup membuat ia senang, mengingat tidak ada siapa-siapa yang menolongnya selama ini. Tak jarang juga kadang kedua putrinya itu sering membuat ulah, karena ia belum tahu bahwa ayahnya dalam keadaan koma. Bahkan ia tidak bisa menjelaskan keadaan tersebut kepada putrinya, karena mereka masih sangat kecil. Sesekali ia sering memeriksa keadaan kepala suaminya, yang terkena tembakan, dan ternyata kondisinya masih sangat memprihatinkan, bahkan masih belum ada tanda-tanda dia akan sadar. Di suatu pagi, para tentara musuh telah mengepung wilayah tersebut, karena daerah tersebut adalah wilayah jajahan. Hingga membuat para penduduk desa lari berhamburan keluar, untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka lari pontang-panting ke arah tempat rahasia yang sengaja mereka buat untuk tempat persembunyian, dari kejaran para musuh yang ingin membunuhnya. Setelah keadaan semuanya aman, Muri pun bergegas keluar untuk melihat kondisi suaminya, untuk memastikan keadaannya apakah dia baik-baik saja. Setelah mendapati keadaan suaminya aman, dia pun mulai mengobatinya, dan membersihkan tubuh suaminya dari debu yang berserakan, bekas tembakan para tentara jajahan. Hari demi hari pun berlalu, hingga suatu ketika, Muri mendengar suara kegaduhan di luar sana. Dia pun keluar, untuk memastikan apa gerangan yang telah terjadi. Sesampainya di luar, Muri pun mendapati seorang nenek yang tengah terbata-bata, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Karena kondisi nenek itu yang gagap, Muri pun tidak mengerti dengan apa yang dia maksud. Dan tanpa sengaja, Muri pun melihat pemandangan yang membuat dia menjerit histeris. Ya, pembantaian pun telah terjadi di sana-sini. Mau tidak mau, Muri pun harus segera meninggalkan tempat tersebut. Muri pun panik, karena dia juga harus meninggalkan suaminya itu, sendirian. Dia membawa kedua putrinya, namun dia tidak tahu harus kemana. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendatangi kerabat jauh, yang pernah ia kenal, namun sayang dia ditolak. Bahkan, kerabatnya itu pura-pura tidak mengenalnya. Muri pun bingung, hendak kemana dia. Di dalam kebingungannya, nampaknya Muri mengambil keputusan yang salah, ya, keputusan yang seharusnya ia pertimbangkan lebih dulu. Muri membawa kedua putrinya datang ke tempat sebuah hiburan malam. Kedatangannya langsung disambut baik oleh pemilik tempat tersebut.
dia langsung berbaur dengan para wanita-wanita yang ada di tempat tersebut. Muri mencoba untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Di tempat barunya Muri banyak mendapat perhatian dari pemilik tempat itu. Nampaknya pemilik tempat tersebut banyak memberi Muri arahan, apa saja yang bisa dia lakukan di tempat tersebut. Dia menjadi seorang penari malam. Dia menjadi seorang penari malam untuk bertahan hidup, dan untuk menghidupi kedua putrinya yang masih kecil, sebuah pekerjaan yang terpaksa ia lakukan walau dengan berat hati. Nampaknya Muri masih mengingat suaminya yang telah ia tinggalkan, buktinya setelah selesai bekerja, ia masih menyempatkan diri untuk pulang menjenguk suaminya. Dia pulang karena yakin bahwa suaminya masih hidup, dan untuk memastikan apakah suaminya baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Muri mendapati suaminya masih bernafas, lalu Muri pun bergegas memandikan suaminya. Ia memandikan suaminya dengan lembut, membersihkan tubuh suaminya yang masih terbujur kaku. Dan belum juga ada tanda-tanda dia akan sadar. Sambil memandikan suaminya, dia banyak bercerita tentang ini dan itu, seolah-olah suaminya bisa mendengarkannya. Muri banyak menceritakan apa saja yang telah ia lalui selama ini. Setelah memandikannya, Muri pun mencium suaminya dengan lembut. Tanda dia masih sangat mencintai suaminya itu. Ia membaringkan tubuh suaminya di sebuah sofa panjang, tempat di mana selama ini ia duduk mengobrol dengan suaminya sebelum dia koma. Muri mulai bercerita. Muri menceritakan banyak hal yang telah dia lalui selama ini. Saat tengah asik bercerita, tiba-tiba ada seorang datang mengetuk pintu. Muri pun keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang sering datang mengunjunginya. Laki-laki itu mengatakan bahwa dia harus segera pergi meninggalkan tempat ini, karena keadaan sudah tidak aman. Muri pun panik, setelah mendengar kabar berita dari laki-laki tersebut. Muri pun berusaha menutupi tubuh suaminya dengan bantal, agar tidak terlihat oleh musuh. Setelah itu Muri pun bergegas lari keluar, untuk menyelamatkan diri. Namun belum jauh Muri meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Muri kembali ke rumahnya. Nampaknya dia masih mencemaskan suaminya. Muri berusaha mencari tempat untuk menyembunyikan tubuh suaminya itu, agar tidak ditemukan oleh musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Muri mulai menyeret tubuh suaminya, menyembunyikannya di sebuah lemari pakaian. Ia mengosongkan lemari tersebut lalu menaruh tubuh suaminya di tempat tersebut. Setelah tubuh suaminya aman, Muri kembali memasang infus di tubuh suaminya, agar suaminya bisa tetap bertahan hidup selama ia tinggalkan. Muri memasang infus dengan benar, dan memasukkan cairan makanan ke dalam mulutnya. Setelah memastikan semua terpasang dengan baik, Muri segera keluar untuk menyelamatkan diri. Namun belum sempat ia menyelamatkan diri, seorang tentara telah menghadangnya di depan pintu, dan tanpa berpikir panjang, tentara itu langsung memperkisinya. Muri tidak mampu untuk melawan. Muri hanya bisa pasrah dan menangis saat tentara itu memperkisinya. Namun anehnya, setelah beberapa selang berlalu, ternyata tentara itu tidak tahu bagaimana caranya memperkisi. Akhirnya Muri pun lega. Muri pun akhirnya berusaha untuk melepaskan diri dari tindihan tubuh tentara itu. Dengan rasa malu, tentara itu pun langsung pergi, lalu Muri pun menangis. Muri sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Sebuah kejadian yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Scene ini berlanjut pada video berikutnya. Silakan klik pada video pojok kanan atas untuk menonton.